Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita kita berkumpul di hadapan Tuhan pada saat sore hari ini. Marilah kita bersama-sama memuliakan dan menyembahnya dengan segenap hati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada sore yang indah ini. Kami memberikan kesempatan untuk kami bisa datang kembali Tuhan di acara worship at home pada sore hari ini. Kiranya Tuhan menjamah setiap kami yang datang dalam hadirat Tuhan, dan kami percaya setiap kami yang datang di dalam hadirat Engkau, kami akan Kau ubahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita angkat suara dan kita serukan namanya. Amin. Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari kita bersama-sama angkat suara kita. Amin. Angkatlah suaramu. Haleluya. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, mari kita angkat suara kita. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup.
Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka
membungkam kekuatan lawan. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyat-Nya. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian. Amin. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Ada kuasa dalam pujian. Bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Ada kuasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan akan cinta-Mu yang selalu nyata bagi kehidupan kami. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu
Segala puji hormat kami limpahkan kepada Engkau Bapa kami yang baik. Karya-Mu sungguh nyata bagi kehidupan kami. Kemuliaan dan keagungan hanya bagi Engkau Tuhan. Dan hanya Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Haleluya Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, oh, perbuatan-Mu ajaib, Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, Yesus, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti tiada seperti Kau Tuhan. Engkau sungguh besar, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus. Oh haleluya, kami berikan kemuliaan, kami berikan hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa. Oh Bapa, karya-Mu indah Tuhan. Oh haleluya, Yesus Tuhan. Mari kita sembah Dia yang Maha Agung, Dia yang Maha Kuasa. Yesus, Yesus namanya, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang besar. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, tiada yang lebih indah selain kami berjumpa dengan Kau Tuhan, selain kami berada dalam hadirat-Mu. Ya Roh Kudus, jangan lewatkan kami yang ada di tempat ini dan jemaat yang ada di rumah masing-masing. Kami percaya jamahan-Mu nyata bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru, ada mujizat, ada kesembuhan, dan kami percaya kuasa-Mu terus nyata dalam kehidupan kami. Oh, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Oh, haleluya. Syaralaya rama-rama-rama ya sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau,
Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Lebih sungguh lagi, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi katakan, sebab Kau besar, Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Katakan, tiada seperti-Mu, tiada seperti Engkau. Haleluya. Hati kami penuh dengan ucapan syukur sore hari ini, kalau sekali lagi Tuhan izinkan kami untuk kami menghampiri hadirat-Mu, memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau senantiasa hadir dalam setiap perimpunan umat Tuhan. Engkau bertahta atas pujian penyembahan umat-Mu, dan Engkau siap melawat kami lebih lagi. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini dimanapun kami berada, apapun kondisi keadaan yang sedang kami alami, kami memiliki rasa haus dan lapar akan Engkau. Kami sudah memuji, menyembah, dan meninggikan Tuhan. Kini saatnya kami rindu untuk kami duduk diam mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Tuhan firman yang kami dengar sore hari ini boleh semakin membuat kami mengerti apa yang harus kami lakukan dan kerjakan dalam sepanjang kehidupan kami, untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, sampaikanlah isi hati-Mu lewat hamba-Mu. Kiranya Tuhan sendiri memberikan pengurapan, pewahyuan yang baru, supaya kami semua boleh dikuatkan dan disegarkan kembali Tuhan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan pemberitaan firman ini sepenuhnya di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu semua saudara. Selamat sore. Saya menyapa dimanapun Bapak Ibu semua saudara berada. Apapun kondisi keadaan yang saudara alami, biarlah kita semua mau tetap mengasihi, kita mau semua tetap melayani Tuhan, kita mau semua tetap taat setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan ini, apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kadang-kadang bisa membuat kita lemah. Tapi saya berharap, saya berdoa, supaya apapun kondisi keadaan yang sedang kita alami tetap membuat semangat kita bergelora untuk kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, beberapa waktu ini kita sudah merayakan kemerdekaan negara yang kita cintai. Ya, kita bangga punya kebangsaan di mana Tuhan senantiasa mengasihi bangsa ini.
Dan beberapa waktu yang lalu kita juga sering kali mendengar firman yang dibagikan oleh hamba-hamba Tuhan berkaitan bahwa kita diciptakan Tuhan serupa dengan gambarnya, kita diciptakan mirip dengan Dia dengan sebuah tujuan, karena Tuhan mau pakai setiap kita untuk kita mengasihi kota dimanapun kita tinggal. Tuhan rindu, Tuhan memakai setiap kehidupan kita. Sebab saudara dan saya diciptakan menjadi rekan kerjanya. Tuhan butuh saudara dan saya untuk kita terlibat di dalam menyatakan kasih Tuhan, di dalam menyatakan kuasa Tuhan, di dalam menyatakan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Kalau kita mau percaya Bapak Ibu, Tuhan seharusnya mampu untuk melakukan sendiri, tetapi Allah melibatkan kita. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini kita patut bangga, kita patut bersyukur karena Tuhan melibatkan kita manusia yang seharusnya tidak punya kuasa apapun juga, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan rindu lewat setiap kehidupan kita ada perkara-perkara besar yang terjadi. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar bahwa ada hamba Tuhan yang menyampaikan bahwa kita harus mulai memperhatikan kota. Ya, berdoa buat kota, dan kita sudah baca ayatnya. Dan pada saat malam hari ini saya sedikit mengulas supaya kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan dan kerjakan. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Ya. Judul perikopnya surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Ayat yang pertama, beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan. Perhatikan baik-baik, jadi Yeremia sedang mengirim sebuah surat kepada orang-orang yang ada di buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaran Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnezar Raja Babel. Bunyinya, ya, ayat yang keempat, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Ayat yang ke-7, ini adalah ayat mas yang sering kali kita dengar, kita baca, kita renungkan, kita sharingkan. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu, biarlah ayat ini menjadi ayat yang betul-betul menjadi ayat emas bagi setiap kita. Dan kita rindu bahwa ayat firman Tuhan ini tidak sekedar kita hafal, tidak sekedar kita ingat-ingat, tapi ayat firman Tuhan ini betul-betul menjadi sebuah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan dalam setiap hidup ini. Jadi kita mau betul-betul ayat ini melekat dalam hati kita, dan kita rindu betul untuk kita menerapkan, untuk kita melakukan, untuk kita sungguh-sungguh boleh berada di dalam posisi ayat yang Tuhan mau ini. Firman Tuhan katakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, atau Tuhan tempatkan. Kita kembali lagi ya, di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa surat yang disampaikan, yang dikirim lewat Yeremia ini kepada orang-orang yang sedang ada di buangan. Ya. Pada zaman itu bangsa Israel sedang mengalami kekalahan perang oleh Raja Babel, yang rajanya namanya Nebukadnezar. Setelah perang, bangsa Yehuda, bangsa Israel kalah, sehingga ada banyak orang-orang dari bangsa Israel yang dibawa, ya, untuk mereka meninggalkan negaranya, meninggalkan bangsanya, dibawa ke negeri Babel untuk jadi budak di sana, menjadi orang-orang buangan. Situasinya tidak memungkinkan, situasinya ini mereka sedang tertawan, mereka sedang tertekan, mereka sedang teraniaya, mereka di dalam posisi yang sedang menderita. Ya, bukan dalam posisi yang nyaman, dalam posisi yang mereka dalam keadaan tenang, santai. Tetapi ayat firman Tuhan katakan di posisi bangsa Israel ataupun bangsa Yehuda yang ada di perbudakan, yang ada di pembuangan, yang ada di Babel ini mendapatkan surat. Ya,
lewat Nabi Yeremia. Dan isi suratnya dikatakan tadi dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Ya, dikatakan di sana suratnya, ini perintah, dikatakan usahakanlah. Jadi yang disuruh mengusahakan ini orang-orang Israel yang ada di buangan, yang ada di Babel. Mereka tidak dalam kondisi baik-baik, mereka tidak dalam kondisi yang mereka sedang santai, aman, tentram. Tapi justru surat ini datang pada waktu mereka menjadi budak atau orang-orang yang terbuang yang ada di Babel. Tapi isi suratnya berkata demikian, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Aku di situ huruf besar yaitu Allah sendiri yang membuang, Allah sendiri yang mengirim. Ya. Mereka dari negerinya, dari bangsanya itu menjadi orang yang kalah sehingga mereka dibawa ke Babel. Ya, tetapi perintahnya itu berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab apa? Kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya, beberapa waktu yang kemarin kita sudah belajar bersama lewat seorang hamba Tuhan yang menyampaikan tentang hal ini bahwa kita harus berdampak. Ya. Kita harusnya menjadi terang dan garam. Ya, di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan bangsa kita yang seperti ini hari-hari ini. Kita harusnya tetap cemerlang lewat kehidupan kita. Kita bisa menyatakan kasih kita. Minimal Bapak Ibu, kita akan berdoa. Ya, buat kota di mana Tuhan tempatkan. Kalau kita ditempatkan Tuhan di kota Pasirian, ya, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, kota yang terkecil. Dulu saya masih ingat, pada waktu saya masih SMA, saya punya teman itu di beberapa kota besar, di Surabaya, Malang, dan sebagainya. Kalau mereka tanya, kamu asli mana? Pasirian. Mereka ngomong, saya cari-cari di peta Pasirian belum pernah ada. Katanya. Terus ada yang pernah ngomong guyon sama saya gini, kalau saya pernah lewat Pasirian, lewat aja, itu sakseretan. Memang betul, kota ini kota kecil Bapak Ibu. Saya sempat meninggalkan kota ini selama 22 tahun. Saya keluar dari kota ini sekitar tahun 99 ya, dan baru balik 2 tahun yang kemarin. Tetapi saya kaget melihat apa yang Tuhan kerjakan atas Kecamatan Pasirian ini. Saya melihat ada perubahan yang semakin luar biasa, sangat mencolok. Kota ini begitu mengalami banyak perubahan-perubahan yang ada. Saya yakin dan percaya itu terjadi oleh karena ada banyak anak-anak Tuhan yang berdoa ya untuk supaya terjadi kesejahteraan. Dan saya harapkan lewat firman Tuhan yang kita dengarkan bersama malam hari ini, mari bahwa kota ini mengalami sejahtera, kota ini mengalami kemajuan, kota ini mengalami keamanan, kota ini boleh mengalami perkara-perkara yang besar dan ajaib, itu bergantung kepada kita. Saudara dengan saya yang ditetapkan Tuhan untuk berada di kota ini, tugas tanggung jawab kita untuk kita berdoa kepada Tuhan dan mengusahakan kota ini. Ya, supaya betul-betul kota ini disejahterakan. Mungkin pada saat sore hari ini kita berkata, Pak, kondisi saya sedang tidak baik-baik, dalam keadaan tertekan, dalam teraniaya Pak. Ya, kondisi keluarga saya tidak baik-baik, ada problem. Ya. Usaha pekerjaan saya juga tidak baik-baik, tertekan, teraniaya, mengalami proses-proses penurunan dan sebagainya. Seharusnya kami ini yang membutuhkan uluran tangan, membutuhkan perhatian, membutuhkan sesuatu yang mungkin kita berdoa untuk kepentingan diri sendiri. Seperti seharusnya bangsa Israel yang ada di pembuangan, mereka seharusnya konsentrasinya berdoa untuk memohon belas kasihan Tuhan, membawa mereka kembali kepada bangsa mereka, ke negeri mereka seharusnya. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa. Justru disuruh oleh Tuhan mereka ini memperhatikan kota di mana mereka sedang ada ataupun tinggal saat itu. Ya, situasinya enggak baik. Tapi Tuhan menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Perhatikan, ya, usahakanlah dan berdoalah kepada Tuhan supaya betul-betul di mana engkau berada, ya, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan rindu betul bahwa kita terus berdoa, ya, mengusahakan supaya kota di mana kita ini tinggal itu sejahtera. Sebab apa? Dikatakan oleh ayat firman Tuhan, pada waktu kota itu sejahtera, otomatis maka orang-orang yang tinggal di dalamnya pun mengalami kesejahteraan. Demikian juga dengan setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, kita mau berubah konsepnya. Kalau mungkin selama ini pada waktu kita sedang ada dalam sebuah problem, permasalahan, tekanan, penderitaan, aniaya yang sedang kita alami, seringkali konsentrasi kita hanya melulu berdoa, meminta belas kasihan Allah turun untuk memperhatikan hidup kita, untuk pemulihan kita. Tapi kita mau belajar sore hari ini, apapun kondisimu, apapun keadaanmu, mungkin hari ini seperti yang sedang dialami oleh bangsa Israel yang sedang terbuang, ya, yang tersisihkan, yang tidak ada perhatian.
tapi kita mau belajar untuk kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Minimal kita mau berdoa buat kota ini. Kita mau mulai membiasakan diri Bapak Ibu. Hari-hari ini kita ambil waktu-waktu untuk kita berdoa supaya kota ini boleh mengalami Tuhan. Isu-isu yang sering kali kita dengar hari-hari ini, kita mau berdoa sungguh-sungguh supaya lawatan Tuhan terjadi. Sebab apa? Ada janji-janji yang kita akan belajar bersama sore hari ini. Yang Tuhan bakal berikan bagi orang-orang yang mau mengusahakan dan berdoa buat kotanya. Tuhan menjanjikan ada 4 hal. Yang pertama, ayat yang ke 5, ayat yang ke-5. Di sana dikatakan yang pertama, ini adalah perintah Tuhan, ataupun janji Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang terbuang di Babel. Yang pertama dikatakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Bapak Ibu, setelah saya merenungkan ayat ini berkata dirikanlah rumah. Ini sesuatu yang aneh sebetulnya. Kenapa? Mereka ini adalah orang-orang yang terbuang, orang-orang yang dibawa dari negeri di mana mereka berada itu untuk mereka masuk ke negeri yang baru, negeri yang menjajah dia. Menjadi orang asing di sana, menjadi orang yang boleh dikatakan budak. Tetapi ayat firman Tuhan justru menyuruh bangsa yang terbuang tadi ini untuk mendirikan sebuah rumah. Artinya kalau kita sungguh-sungguh mau mengusahakan dan berdoa buat kota, maka kita akan diberikan juga kesejahteraan dalam bentuk rumah tinggal. Oleh sebab itu pada saat sore hari ini mungkin ada di antara kita semua yang pada saat sore hari mendengarkan firman Tuhan ini, engkau masih mungkin rumahnya masih sewa ataupun kontrak. Pak, saya sudah menjadi kontraktor itu cukup lama Pak, 10 tahun, 15 tahun. Maksudnya apa? Kontrak sini, kontrak situ, sampai bingung kita mau cari kontrakan. Kalau saudara rindu untuk mendapatkan rumah yang Anda bisa diami dengan itu sebagai milik sendiri, SHM, itu kan, milik sendiri, itu syaratnya gampang sebetulnya. Usahakanlah kesejahteraan kota dan berdoalah buat kota itu, maka jaminan Tuhan itu pasti terjadi. Bahwa kita pasti diberikan Tuhan itu rumah tinggal. Saya sempat merenungkan kenapa Gini Bapak Ibu, kalau kita punya rumah yang atas nama kita sendiri yang kita tinggali, saya terlalu yakin bahwa kita juga akan pasti akan semakin mengasihi kota itu. Kenapa? Karena kita tidak akan mungkin pindah-pindah kota lagi kan. Kita pasti tinggal, kita sudah punya rumah sendiri kok. Jadi kita merasa bahwa kita adalah penduduk yang betul-betul tinggal di situ, kasih kita buat kota itu juga akan semakin bertambah. Oleh sebab itu ini janji Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh mengusahakan dan berdoa buat kota itu, yang pertama janjinya Tuhan akan memberikan rumah tinggal. Sekali lagi, mari kalau engkau sudah berdoa bertahun-tahun bahkan belum mendapatkan rumah yang atas nama pribadi, mari mulai hari-hari ini kita akan mendengar nanti kesaksian demi kesaksian yang kita dapatkan dari jemaat Tuhan yang ada karena mereka mulai berusaha dan berdoa buat kotanya, maka apa yang menjadi kebutuhan mereka itu Tuhan penuhi supaya mereka mendapatkan rumah. Yang kedua, apa janji Tuhan atau pemerintah Tuhan? Yang kedua, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Maksudnya gini Bapak Ibu, yang kedua setelah Tuhan perintahkan untuk bangsa yang terbuang tadi itu membangun rumah untuk mereka diami, yang kedua membuka kebun untuk mereka bisa nikmati hasilnya. Artinya bahwa Tuhan rindu betul bahwa setiap kita orang-orang yang mau mengusahakan dan berdoa buat kotanya, Tuhan menyediakan pekerjaan yang layak untuk kita kelola. Dikatakan di sana sehingga hasilnya bisa kita nikmati. Tidak hanya sekedar cukup ataupun pas-pasan, tetapi betul-betul itu ada kelimpahan yang kita alami. Oleh sebab itu pada saat sore ini sekali lagi saya mau katakan kepada setiap kita yang hari ini sedang berdoa, bergumul untuk belum mendapatkan pekerjaan ataupun sudah ada pekerjaan tapi hasilnya belum maksimal sehingga kebutuhannya itu masih lebih besar daripada hasil yang didapatkan. Mulai kita belajar, mengusahakan dan berdoa buat kota di mana kita tinggal sehingga Tuhan izinkan supaya kita betul-betul mendapatkan sebuah lahan usaha pekerjaan yang kita kelola apapun bentuknya, hasilnya bisa kita nikmati dalam setiap hidup kita. Amin. Saya percaya bahwa ini janji pasti Tuhan berikan bagi setiap orang yang mau mengusahakan dan berdoa buat kotanya. Yang ketiga, dikatakan di sana, ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Yang ketiga yang Tuhan janjikan ataupun yang Tuhan perintahkan untuk bangsa yang sedang terbuang yang ada di Babel, untuk mereka itu berkeluarga, menikah.
Dan oleh sebab itu pada saat sore ini mari, mungkin kita sudah usianya sudah dianggap kadaluarsa mungkin ya kan. Ya kan usia 30 lebih. Ya kalau cowok 30 masih oke lah ya. Tapi buat cewek angka-angka 30 itu sudah istilahnya menjelang kadaluarsa. Bahkan sampai diskon besar-besaran, jangan ya Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu yang mungkin hari ini belum masuk dalam sebuah keluarga, belum menemukan pasangan yang terbaik yang Tuhan sediakan, mulai belajar. Jangan konsen kepada diri sendiri, tapi konsenlah kepada rencana besar Tuhan untuk mulai memperhatikan, mengusahakan dan berdoa buat kotanya. Saya yakin Bapak Ibu ini pasti tergenapi. Tuhan tidak akan pernah salah di dalam mengerjakan sesuatu, dalam dia menjanjikan bagi setiap kita. Kalau kita mau betul-betul sungguh-sungguh mau mengusahakan kota, dan kita mau betul-betul berdoa dengan sungguh-sungguh buat kota ini supaya betul-betul kota ini boleh mengalami kesejahteraan, maka Tuhan pasti menyediakan pasangan hidup yang terbaik dalam setiap hidup kita. Supaya apa? Supaya kita menghasilkan keturunan ilahi dalam setiap hidup ini. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan di sana, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Bapak Ibu, ini sekali lagi ya, ada janji setelah kita melahirkan keturunan, kita tidak perlu khawatir, ya kita tidak perlu bingung ya, tentang masa depan anak-anak kita. Sebab apa? Tuhan sendiri yang menjanjikan. Kalau betul-betul kita sebagai orang tua, kita adalah orang-orang yang mencintai kota di mana kita tinggal. Kita sudah berusaha untuk kita mensejahterakan kota kita. Kita menjadi orang-orang yang menyumbang supaya kota ini menjadi sejahtera, dan bahkan kita terus-menerus berdoa supaya betul-betul ada sebuah kenyataan bahwa kota di mana kita tinggal boleh mengalami kesejahteraan. Maka janji Tuhan itu bahwa keturunan kita pun itu pasti diizinkan Tuhan untuk mereka berumah tangga. Laki-laki ataupun perempuan anak kita, Tuhan pasti akan memberikan pasangan hidup yang terbaik dalam setiap hidup mereka. Masa depan mereka terjamin, keturunan kita sendiri pun akan juga mengalami perkara-perkara yang besar. Ini janji Tuhan. Mungkin ini sesuatu yang kesannya itu enggak mungkin ya bagi bangsa Israel yang ada di pembuangan Babel. Karena mereka adalah orang-orang yang tertekan, mereka adalah orang-orang yang teraniaya seharusnya. Mereka tidak mungkin punya rumah, mereka tidak mungkin punya pekerjaan yang menghasilkan untuk mereka nikmati. Mereka tidak mungkin bisa berkeluarga dan anak-anak mereka, keturunan mereka bahkan berkeluarga. Seharusnya seperti itu, tetapi ini sesuatu yang Tuhan perintahkan dan janjikan. Kalau kita mau sungguh-sungguh ya mengusahakan kota dan berdoa buat kota di mana kita tinggal, maka sesuatu yang tidak mungkin bagi dunia itu mungkin bagi Tuhan. Saya yakin dan percaya situasi hari ini Bapak Ibu, kalau kita melihat ya, baik di sisi perekonomian, ada banyak orang-orang yang hari ini itu mereka itu sedang dalam keadaan yang menderita, seolah-olah tertekan, teraniaya. Ya, tadi juga saya ditelepon teman saya yang sambatan, ya bahasa kerennya itu sambatan, tentang situasi kondisi keadaan yang dia alami. Dia ngomong sepi sekali hari ini. Ya, dia ngomong bukan aku tok loh yang ngalami, ada banyak teman-temanku juga yang ngalami. Ya, dari sisi usaha mereka ngalami sesuatu yang hari ini sedang menekan. Dari sisi keamanan, ya hari ini kita sering kali mendengar ada info-info yang sering membuat hati kita ini dak-dikduk Bapak Ibu. Ya, sehingga hari-hari ini sepertinya ya apa yang kita rindukan itu tidak mungkin terwujud. Ya. Situasi perekonomian seperti ini, apakah Tuhan izinkan aku punya rumah? Ya. Situasi kondisi keadaan yang seperti ini, apakah Tuhan izinkan aku punya pekerjaan yang menghasilkan yang bisa aku nikmati? Ya. Situasinya seperti ini, aku sudah lewati tahun-tahun kehidupan yang masih belum menemukan pasangan yang terbaik. Apakah aku masih bisa menikah dan lain sebagainya? Kalau itu yang terjadi dalam setiap hidup kita Bapak Ibu, saya pada saat malam hari ini memberikan sebuah solusi bagi setiap kita. Ya. Jangan kita hanya konsen atau fokus kepada permasalahan ataupun persoalan yang sedang kita hadapi. Mari kita fokus kepada kehendak Tuhan. Apa? Yaitu kita mau melakukan perintah Tuhan, mengusahakan dan berdoa buat kota di mana kita tinggal, yaitu Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang ini. Kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan ini, saya terlalu yakin dan percaya Bapak Ibu. Ya, 4 hal yang menjadi kerinduan hati kita itu pasti Tuhan wujudkan dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu kita mau belajar untuk kita melakukan ya, perintah Tuhan. Ya, sesuatu yang sederhana. Tuhan tidak suruh kita melakukan, mengusahakan sesuatu yang sulit, tapi Tuhan memerintahkan sesuatu yang sederhana. Minimal Bapak Ibu, modal kita mau berdoa, menyediakan waktu untuk kita berdoa,
Yang dulu konsentrasi doa kita hanya untuk kepentingan pribadi, tapi mari mulai hari-hari ini kita mau konsentrasi betul, berdoa buat kota, isu-isu yang kita dengar atas kota, atas bangsa di mana kita tinggal. Supaya kita berdoa sungguh-sungguh, supaya lawatan Tuhan terjadi, dan kota di mana kita tinggal mengalami kesejahteraan, maka kita akan juga mengalami kesejahteraan yang daripada Tuhan. Amin. Mari kita akan menaikkan sebuah pujian. Saya mengundang pemain musik, saya mengundang imam pujian penyembahan, kita naikkan pujian ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Haleluya. Angkat hatimu semua saudara yang ada di rumah pada saat sore hari ini, ambil beban ini ya. Katakan di hadapan Tuhan, Tuhan aku mau untuk berdoa dan mengusahakan kota di mana aku tinggal supaya kesejahteraannya boleh terjadi atas kota ini. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan mulai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, menuai dengan sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ini doa kami pada saat sore hari ini Bapa. Pada waktu Engkau memulihkan kota di mana kami tinggal, maka kami terlalu yakin dan percaya bahwa kami dibuat Tuhan seperti orang yang sedang bermimpi. Kesejahteraan yang mungkin itu hanya angan-angan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Tapi pada waktu kami anak-anak Tuhan mulai bergerak untuk mengusahakan dan berdoa buat kota di mana kami tinggal, kami terlalu yakin dan percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan otoritas buat setiap kami, pengurapan yang baru buat setiap kami untuk kami boleh mewujudkan supaya kota ini boleh mengalami kesejahteraan Tuhan. Ada perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan atas kota ini, dan kami yakin dan percaya Tuhan bahwa kota ini juga fasilitas-fasilitas akan dibangun. Ada perkara-perkara besar yang akan terjadi Tuhan, supaya orang-orang penduduk yang ada di kota ini betul-betul mengalami lawatan Tuhan yang begitu luar biasa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sesuai dengan janji firman-Mu
Pada waktu kota ini boleh mengalami kesejahteraan, maka sejahteralah juga kehidupan kami. Yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang mau mengusahakan kesejahteraan kota dan berdoa buat kotanya. Pertama, Tuhan pasti akan memberikan rumah yang dimiliki untuk ditinggali Tuhan. Yang kedua, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang boleh dikerjakan, yang menghasilkan dan bisa dinikmati hasilnya. Yang ketiga, Tuhan pasti izinkan setiap orang yang mengasihi Tuhan, yang mau mengusahakan kota mereka hidup dalam rumah tangga, hidup berpasangan suami istri untuk menghasilkan anak-anak keturunan ilahi. Dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bila sore hari ini kami mau menangkap isi hati-Mu. Kami mau menangkap kerinduan hati-Mu Tuhan. Ajarlah kami mulai melakukan setiap perkataan firman ini. Untuk kami berdoa, untuk kami boleh menyerahkan kota ini. Isu-isu yang kami dengar Tuhan, yang sedang terjadi atas kota ini. Kami mau berdoa Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan peperangan, supaya kami boleh mengalami kemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat sore hari ini, buat apa yang sudah kami dengar bersama. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Tuhan Bapa kita. Jikalau engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, taat setiap perintahnya, keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Lumbung-lumbungmu diisi dengan hasil panen yang terbaik. Diberkati adonanmu, diberkati bakul-bakulmu, diberkati kandungan istri dan keturunanmu. Apapun yang kau kerjakan dan usahakan dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Engkau tetap naik dan tidak turun, dijadikannya kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.